Assalamualaikum siswa Ibu kelas 8. Berjumpa kembali kita dalam materi yang berikutnya. Masih tetap pada lingkaran, yaitu lingkaran bagian kedua yang akan Ibu sampaikan pada saat ini. Ada beberapa materi ya, ada 3 yang akan Ibu sampaikan mengenai lingkaran pada bagian kedua ini. Mari kita mulai. Lingkaran bagian kedua yang disampaikan oleh Ibu Amelia Andriani, SPD, Guru Matematika MTSN 1 Solo, ya. Materi pada kesempatan ini ada 3 buah. Yang pertama, menghitung besarnya perubahan luas jika ukuran jari berubah, menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama, kemudian segi 4 tali busur. Oke. Yang pertama, menghitung besarnya perubahan luas jika ukuran jari berubah. Ya. Apa itu? Lihat, besarnya perubahan luas adalah selisih antara luas sebelum dan sesudah mengalami perubahan. Misalnya, sebuah bidang lingkaran, ya, mula-mula berjari-jari R, ya, setelah perubahan jari-jari menjadi R2. Maka untuk menentukan besar perubahan jari-jarinya adalah selisih dari R1 dan R2, dan besar perubahan luasnya adalah selisih dari luas lingkaran pertama dengan luas lingkaran kedua. Nah, nampak pada gambar di bawah ini anak ya. Nah, ini misalnya ini pada saat jari-jarinya R1. Kemudian dia mengalami perubahan menjadi R2. Artinya ada nilai jari-jari ini bertambah atau berkurang, ada berkurang atau bertambah, maka akan mempengaruhi besar perubahan jari-jari ataupun luasnya. Contoh ya nak ya, misalnya, nah sebuah tutup kaleng roti berbentuk bidang lingkaran yang berjari-jari 14, yang jari-jari semulanya 14 cm. Kemudian diperbesar 2,5 kali ukuran semula. Tentukan besar perubahan jari-jarinya dan besar perubahan luasnya. Nah, oke, jawab. Panjang jari-jari sebelum mengalami perubahan kita anggap R1 tadi, yaitu 14 cm. Maka panjang jari-jari sesudah perubahan atau R2 adalah 2,5 dari ukuran semula, yaitu 2,5 dari 14 cm, yaitu 35 cm. Maka besar perubahan jari-jarinya adalah selisih dari R2 dan R1. Berarti 35 dikurangi 14 sama dengan 21 cm. Ataupun besar perubahan luasnya adalah luas dari lingkaran yang berjari-jari kedua dikurangi dengan luas lingkaran dengan jari-jari semula. Nah, sehingga untuk jari-jari kedua tadi didapat ya setelah perubahan adalah 35 dan jari-jari semulanya adalah 14 cm. Maka luas atau besar perubahan luasnya adalah 3.234 cm persegi. Lanjut yang kedua ya nak ya. Nah yang kedua, bagaimana menentukan hubungan sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap busur yang sama. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas unsur-unsur lingkaran ya nak ya. Ada busur, ada sudut pusat ya nak ya. Nah, bagaimana sifatnya apabila sudut pusat dan sudut keliling ini menghadap busur yang sama. Oke, perhatikan gambar Ibu. Di gambar ini ada sebuah lingkaran dengan pusat O, dan pada lingkaran ini ada 3 buah titik, yaitu titik A, titik P, dan titik B. A, P, dan B. Nah, sini ada 2 buah sudut. Yang pertama ada sudut AOB, kemudian ada sudut APB. AOB itu kita sebut dengan sudut pusat lingkaran, yaitu sudut yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari dari sebuah lingkaran. Berarti di sini sudut AOB dibentuk oleh jari-jari OA dan jari-jari OB. Maka dia disebut dengan sudut pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling lingkaran, yaitu sudut yang dibentuk oleh 2 buah tali busur sebuah lingkaran. Ya, sehingga tali busur di sini adalah AP dan PB. Nah, coba kita lihat. Kedua buah sudut keliling dan sudut pusat ini sama-sama menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Sehingga dapat kita buat di sini
AOB itu disebut dengan sudut pusat lingkaran menghadap busur AB, dan APB adalah sudut keliling lingkaran yang menghadap busur AB. Maka dari kesimpulan di atas, ya, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa besar sudut pusat itu adalah 2 kali sudut keliling, atau sebaliknya besar sudut keliling itu adalah separuh atau setengah dari sudut pusat lingkaran, dengan syarat tadi dia menghadap busur yang sama. Oke, nah di sini ada, kemudian ada sudut pusat segi N beraturan ya, Nak ya. Nah, segi N beraturan ini kita tahu apapun bentuk segi N beraturan itu jumlah sudutnya tetap 360. Jadi N di sini adalah banyak seginya ya. Maka untuk menentukan sudut pusat segi N beraturan adalah 360 derajat dibagi dengan N. N ini banyak seginya Nak ya. Nah, untuk jumlah besar sudut segi N dikurang 2 kali 180 derajat. Atau besar tiap sudut segi N, kita akan yang beraturan ya Nak ya, yaitu N kurang 2 kali 180 dibagi N. Nah, ini khusus untuk segi N beraturan. Ada segi 5, segi 6, bahkan ada sampai segi 9 dan seterusnya. Yang berikutnya adalah besar sudut keliling yang menghadap diameter dan jika menghadap busur yang sama. Nah, perhatikan gambar yang ada di depan kamu. Nah, ini adalah gambar sebuah lingkaran dan beberapa buah sudut keliling ya. Dikatakan sudut keliling di sini, coba kamu lihat. A, E, B itu sudut keliling lingkaran ya, menghadap busur AB. A, D, E juga sudut keliling lingkaran menghadap busur AB lagi. A, C, D juga sudut keliling lingkaran dia menghadap busur AB lagi. Jadi ketiga sudut keliling lingkaran ini menghadap busur AB. Ya, jadi AB di sini adalah busur lingkaran besar atau kita sebut boleh juga dia diameter pada lingkaran ya. Oke. Nah, oke. AB itu adalah seperti Ibu bilang tadi diameter ya, diameter pada lingkaran atau tali busur yang melalui pusat lingkaran, boleh ya. Nah, besar sudut AOB ini adalah 180 karena dia adalah sudut lurus ya atau berupa garis lurus. Nah, maka untuk mencari sudut ADB ya, ADB itu adalah setengah dari sudut AOB. Ya, setengah atau separuh dari sudut AOB atau separuh dari 180 derajat atau 90 derajat. Kenapa? Coba kamu lihat. Titik E, titik D, dan titik C, titik-titik ini semuanya menghadap diameter lingkaran. Ya, menghadap diameter lingkaran. Sehingga apabila sudut keliling, ya, ada beberapa buah sudut keliling yang menghadap busur yang sama dan menghadap diameter sebuah lingkaran, maka besar sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Ya, tapi dengan syarat tadi, dia harus menghadap diameter lingkaran atau menghadap busur yang sama. Maka dia akan berlaku sifat itu ya untuk beberapa sudut keliling yang ada pada gambar tersebut, ya. Tapi kalau dia hanya satu gambar, dia menghadap salah satu titik sudut pada sudut kelilingnya, dia menghadap diameter lingkaran, maka besar sudut itu adalah 90 derajat. Oke. Nah, ini dia pengertiannya ya. Besar setiap sudut keliling yang menghadap diameter adalah 90 derajat. Besar setiap sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar seperti yang Ibu bilang tadi ya. Oke. Contoh soal. Ya. Nah, coba kamu amati gambar yang ada di depan kamu. Ditentukan lingkaran dengan pusat O, ya. Titik A, ya, titik-titik A, sudut A, ya. Maksudnya di sini terletak pada lingkaran. Titik A, B, C terletak pada lingkaran. Jika besar sudut BAC, ya, BAC sudut apa namanya, Nak? Ya, sudut keliling lingkaran ya adalah 40. Berapa besar sudut BOC? Kita tahu BAC dan BOC itu adalah sudut pusat dan sudut keliling. Mereka sama-sama menghadap busur yang sama yaitu busur BC. Maka untuk mencari besar sudut BOC adalah separuh dari sudut, 2 kali dari sudut
BAC atau 2 kali 40 derajat yaitu 80 derajat ya. Karena sudah kita simpulkan tadi bahwa besar sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Besar sudut keliling lingkaran adalah separuh dari sudut pusat lingkaran dengan syarat kedua sudut pusat dan keliling itu menghadap busur yang sama ya, maka dia akan berlaku sifatnya. Lanjut, kita lanjutkan contoh soalnya ya. Oke. Ya. Perhatikan gambar berikut. O adalah pusat lingkaran dan BOC adalah 70 derajat. Tentukan besar sudut BAC, kemudian besar sudut OBA dan besar sudut BCA. Oke, kita lihat. Lihat, 70 adalah besar sudut pusat ya nak ya, yaitu BOC. Berarti kita kalau ingin cari besar sudut BAC, berarti separuh dari sudut pusat. Berarti 35 derajat. Maka untuk mencari besar sudut OBA, lihat sudut OBA. OBA adalah segitiga sama kaki ya, segitiga sama kaki. Maka diperoleh besar sudut BAC sama dengan besar sudut OBA, yaitu 35 derajat. Kenapa tadi? Karena dia adalah segitiga sama kaki. Maka besar sudut OBA kita adalah 35 derajat. Nah, yang berikut. BCA. Nah ya, besar sudut BCA. BCA. Ya, kita lihat. Perhatikan sudut ABC. ABC. ABC adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Lihat sudut B ya. B menghadap diameter AC. Ya. Nah, maka sudut B itu adalah nilainya 90 derajat. 90 derajat. Perhatikan segitiga atau sudut ABC adalah sudut dalam segitiga. Kita tahu bahwa jumlah sudut dalam segitiga itu adalah berjumlah 180 derajat ketiga-tiganya nak ya. Maka sudut BAC ditambah sudut ABC ditambah sudut BCA itu adalah 180 derajat. Sementara kita akan mencari sudut BCA. Maka besar sudut BCA adalah 180 dikurang dengan besar sudut BAC dikurang dengan besar sudut ABC. Nah ya. Maka didapat sudut BCA adalah 55 derajat. Ini ya. Kenapa tadi 55 derajat? Nah, dari sini tadi ya. Kita lihat besar sudut B ini ya. B ini dia adalah sudut keliling yang menghadap salah satu sudut keliling yang mana titiknya itu menghadap diameter lingkaran. Maka sudut B ini adalah 90 atau dia siku-siku. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah segi 4 tali busur. Apa itu segi 4 tali busur? Perhatikan gambar Ibu. Nah, nampak? Gambar di depan kamu ini nampak? Ya, ini adalah lingkaran yang berpusat di O. Ya, dalam lingkaran ini ada 4 buah tali busur. Apa saja? AD, AB, BC, dan CD. Ya, nak ya. Kemudian ada diagonal dari 4 tali busur ini, yaitu AC dan BD. Mana perpotongan diagonalnya adalah P. O adalah pusat lingkaran. Kenapa dia dikatakan segi 4 tali busur? Iya. Nah, kenapa dia dikatakan segi 4 tali busur? Karena segi 4 yang keempat sisinya adalah tali busur sebuah lingkaran. Jadi segi 4 tali busur adalah segi 4 yang keempat sisinya adalah tali busur lingkaran. Maka segi 4 ABCD di samping kita sebut dengan segi 4 tali busur. Jadi kalau tali busurnya 3, tidak ada segi 4 tali busur ya. Ini yang dikatakan segi 4 tali busur di sini, dia dibentuk oleh 4 buah tali busur pada lingkaran. Nah, ada beberapa sifat yang harus kita pahami untuk segi 4 tali busur ya nak ya. Yang pertama, coba kita amati. Jumlah sudut yang berdekatan 180 derajat. Ya. Sudut A tambah C itu 180. Kemudian B dengan D. Kemudian perkalian bagian diagonalnya sama. Perkalian bagian diagonalnya adalah sama. Berarti bagian diagonal AC adalah AP dan PC. Kemudian PB dan PD ya, atau DP. Yang ketiga, jumlah perkalian sisi-sisi yang berhadapan
sama dengan perkalian diagonal-diagonalnya. Yang keempat, jika keempat tali busurnya sama di sini adalah sama panjang, maka segi tempat tali busur itu adalah persegi. Tapi jika diagonal-diagonalnya adalah diameter pada lingkaran, maka segi empat itu kita sebut dengan persegi panjang. Nah, dari itu dapat kita buat konsep matematiknya seperti yang ada pada gambar. Iya. Berarti tadi konsep yang pertama, besar sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut A ditambah sudut C 180 derajat. Sudut B ditambah sudut D 180 derajat. Kemudian perkalian bagian-bagian diagonalnya adalah sama. AP kali PC sama dengan PB dikali atau BP dikali PD. Kemudian AC dikali BD sama dengan jumlah dari perkalian dari diagonal, perkalian dari panjang sisi di hadapannya. Ya. AC kali BD sama dengan AB dikali CD ditambah AD dikali BC. Nah, ini konsep segi empat tali busur yang harus kita pahami yang empat ini. Kita lanjut dengan contoh soal. Perhatikan gambar yang Ibu buat. Nah, nampak? Ya. Ini adalah segi empat tali busur. Ya, segi empat tali busur A, B, C, D. Besar sudut CBF, berarti yang ini anak ya, 110 derajat. Dan besar sudut A-nya adalah 85. Panjang EC adalah 8 cm, panjang DE adalah 6, dan panjang EB atau BD-nya ada BD ya, adalah 20 cm. Tentukan besar sudut BAC. BAC. Besar sudut BCD. Dan besar sudut, maaf ya, ini adalah sudut ADC ya, dan panjang AE. Oke, kita bahas penyelesaiannya. Oke. Berarti untuk menjawab pertanyaan A sampai C, kita menggunakan sifat yang pertama. Ya, sifat yang pertama kita tahu tadi, lihat gambar. Iya. Untuk menghitung besar sudut B, ya, B lihat di sini. Untuk menghitung besar sudut A, BC, ya, ABC. Karena ini sudutnya berpelurus ya, Nak ya. Berpelurus dengan BCF. Sehingga besar sudut ABC adalah 180 dikurangi dengan 110. Maka didapatlah besar sudut B kita 70 derajat. Kemudian sudut BCD 180 dikurang dari sudut BAD. 180 dikurang 80 derajat sama dengan 100 derajat. Kemudian besar sudut CDA 180 dikurang sudut BAC adalah 180 dikurang 70 sama dengan 110 derajat. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang D, kita gunakan sifat 2, yaitu perkalian bagian-bagian dari diagonalnya adalah sama. Berarti tadi ada 2 buah diagonal ya. Kita lihat lagi gambarnya di sini. Diagonalnya apa saja tadi? Nah, tadi bagian-bagian diagonalnya adalah AE dikali EC sama dengan BE dikali DE. Maka bisa kita menjawab di sini. Kita kembali lagi. Ya, AE dikali EC sama dengan DE dikali EB. Nah, tadi panjang EC-nya adalah 8. Berarti 8 kali AE sama dengan 8 AE sama dengan panjang bagian diagonal yang berikutnya adalah 6. Maka untuk mencari panjang diagonal EB, tadi panjang keseluruhannya adalah 20. Panjang bagian salah satu diagonalnya adalah 6, maka EB-nya 20 dikurangi dengan 6 berdasarkan gambar tadi ya. Maka didapatlah hasil perkaliannya 84. Maka untuk menentukan panjang AE adalah 84 dibagi 8 sama dengan 10,5 cm. Oke anak-anak, demikianlah pembahasan materi kita lingkaran pada bagian kedua ini. Semoga dapat dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.